TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kami sangat merespon baik ya Undang-Undang Minerba, pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ada 2 pasal yang memang kami fokus ya. Itu dalam pasal 6 bagaimana kembali ke Permen HPM. Ini sudah ditetapkan lagi dalam undang-undang bahwa pemerintah sudah menetapkan harga mineral, dan dalam pasal itu juga tersebut bahwa pelaku usaha itu wajib mengikuti harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, ini bagian dari terbitnya Permen HPM ya. Oke. Nah, kemudian ada satu pasal lagi yang kami agak sedikit concern, yaitu pasal 170. Pasal 170A. Dalam pasal 170A itu dijelaskan bahwa perusahaan wajib melakukan kegiatan pengolahan. Tetap kembali seperti Undang-Undang Nomor 4 2009 adanya hilirisasi. Nah, dalam undang-undang yang terbaru ini di mana perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang sudah atau dan sedang melakukan kegiatan pengolahan pemurnian bisa melakukan penjualan raw material selama 3 tahun sejak undang-undang ini diberlakukan. Oke. Nah, pertanyaan kami dalam pasal tersebut itu menyebutkan mineral logam tertentu. Kami hanya bertanya apakah nikel diikutkan atau tidak. Gitu, karena ini kan nanti ada turunannya ya dari undang-undang ke PP maupun Permen. Nah, apakah nikel diikutkan atau tidak, kami kan hanya menunggu bagaimana keputusan pemerintah. Karena kan mineral itu kan bukan hanya mineral yang lain, apakah emas, apakah tembaga, apakah biji besi atau boksit. Nikel juga kan mineral. Dan nikel ini satu-satunya mineral yang dibutuhkan seluruh dunia. Dibutuhkan seluruh sisi kehidupan di dunia. Nikel itu kedepannya kita lagi membangun EDSPAL, artinya nanti kita membutuhkan untuk electric car. Oke. Kemudian baik handphone, seperti beberapa kali Pak Presiden menyampaikan nanti kedepannya Indonesia, siapapun yang memegang handphone ingat Indonesia. Kenapa? Baterai itu ada di Indonesia. Ya, bahan baku baterai itu ada di Indonesia. Nikelnya itu ada di Indonesia. Nikel juga itu digunakan untuk apa? Saat ini kita hadapi pandemi COVID, oke. Nikel itu digunakan untuk apa? Alat-alat kesehatan. Oke. Kemudian alat-alat kosmetik, alat-alat rumah tangga, itu bahan dasarnya dari nikel loh. Oke. Nah, dalam hal ini kami juga minta bahwa kembali lagi kalau berbicara smelter di Indonesia, smelter yang terbanyak apa ya? Nikel kan? Indonesia saat ini sudah disebut raja smelter dunia loh. Begitu banyaknya nikel smelter yang sedang berproduksi saat ini. Ya. Nah, mudah-mudahan implementasi dari Undang-Undang Minerba ini, apalagi terkait kami fokus di pasal 170, smelter-smelter yang tadinya sempat mangkrak pada tahun kemarin tiba-tiba diberhentikan. Ada beberapa perusahaan yang mengajukan kuota ekspor, kemudian wajib membangun smelter, terus tiba-tiba diberhentikan di akhir tahun 2019. Nggak dipungkiri ada beberapa perusahaan yang akhirnya mangkrak, tidak bisa melanjutkan ya. Nah, dalam hal ini dengan diterbitkannya undang-undang Minerba yang baru ini, semoga juga bisa mengakomodir perusahaan pertambangan nikel. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan kita tunggu hasilnya dalam PP maupun Permen. Melihat bahwa aturan yang sudah diterbitkan pemerintah tentu sudah mengakomodir semuanya, terkait juga divestasi ini ya. Itu kan nanti ke depan kita belum tahu loh pelaksanaannya seperti apa, karena kalau berbicara divestasi kan beberapa tahun yang akan datang perusahaan asing yang berinvestasi di sini membangun satu industri, kemudian harus ada divestasi. Divestasi ini kan bukan sekarang, bukan 5 tahun ke depan atau bukan 10 tahun ke depan, mungkin 20 tahun yang akan datang atau mungkin 30 tahun yang akan datang. Kami tidak bisa komentar apa-apa, karena kenapa? Mungkin 10 tahun yang akan datang keluar lagi peraturan yang baru, undang-undang yang baru, kami tidak tahu, atau PP yang baru atau Permen yang baru. Jadi kalau dalam hal divestasi, saya rasa kami merasa bahwa pemerintah sudah mengatur yang terbaik. Apapun itu kami juga tidak bisa berkomentar apapun itu. Yang kami harapkan adalah bagaimana pelaksanaan seluruh undang-undang ini, semata-mata kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Segala sumber daya alam dan kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kami penambang, kami adalah rakyat Indonesia. Kami penambang merah putih.
seharusnya kami juga, Bu ya tolong dibantu gitu loh. Bukan dibela, kami tolong juga dibantu sehingga kami bisa berusaha penambangan yang positif. Jangan sampai nanti kami meninggalkan begitu saja tambang-tambang ini sehingga apa? Daerah yang kena dampak, hancur lingkungan, masyarakat sekitar yang kena dampak. Karena hancur lingkungan terjadilah bencana alam dan lain-lain. Penambang, kita berbicara tadi ya, kita melakukan kegiatan produksi, ada kewajiban yang kita bayar ke negara. Contoh, misalnya kita melakukan penjualan, ada kita dibebankan royalti 10% dari HPM, dari produksi, dari tonase. Royalti 10% itu kan ada pembagian untuk daerah. Oke. Royalti ini setahu yang kami tahu, dari 10% ini 80% itu untuk daerah loh. Ya, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah. Artinya mendapat kontribusi terbesar di mana? Daerah, ya. Nah, bagaimana pembagian di daerahnya dari provinsi maupun ke kabupaten dan kabupaten penghasilnya kami belum tahu. Oke. Yang penting adalah bagaimana dampak positif di daerah. Dampak positif itu baik untuk Pemda, baik untuk masyarakat sekitar, baik untuk lingkungan di daerah tersebut. Gitu loh.